Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 ya, ke-6. Minggu depan sih kita sudah ke-7 dan 2 minggu lagi akan UTS. Sebelum kita masuk ke pertemuan 6, di sini kita akan mengulang mengenai perbandingan rasio atau analisa rasio. Sebelumnya pada pertemuan 5 kita membahas analisa rasio likuiditas ya. Nah, likuiditas itu perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Kemudian dia ada beberapa kan, ada quick ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan. Kenapa persediaan dikurangi? Karena persediaan adalah salah satu aset aktiva lancar yang paling susah dicairkan, atau kalaupun dia cepat pasti kita harus menjual rugi. Oke, dalam pertemuan 6 ini kita akan membahas rasio solvabilitas, rentabilitas, dan rasio lainnya. Rasio solvabilitas berarti ini hutang jangka panjang, rentabilitas berarti kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, dan rasio lainnya. Oke, kita masuk ke slide pertama. Rasio solvabilitas. Para kreditur jangka panjang atau pemegang saham walaupun berminat terhadap posisi keuangan jangka pendek, tapi mereka lebih berminat dengan kondisi jangka panjang. Karena kondisi yang baik dalam jangka pendek tidak menjamin adanya kondisi yang baik pula untuk jangka panjang. Karena itu perlu diadakan analisa rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini kita menghitung kemampuan untuk membayar hutang jangka panjang, terutama saat perusahaan dilikuidasi atau dinyatakan pilot. Jadi biasanya perusahaan mengambil hutang jangka panjang itu untuk membiayai aktiva tetap, misalnya untuk membeli gedung, membangun pabrik. Nah, biasanya modal yang digunakan adalah hutang jangka pendek. Sedangkan biasanya modal dipergunakan untuk membiayai kerja, artinya modal digunakan untuk uang yang berputar di bawah 1 tahun. Karena itu kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya, sehingga untuk membiayai investasi jangka panjangnya aktivitas para menyetujuinya. Seperti BCA kan, BCA kita lihat ATM-nya ada di mana-mana, berarti itu investasi jangka panjang tersebar di mana-mana, padahal asetnya tinggi, maka berarti juga kalau kita melihat analisa sendiri dibagi 100%. Ini kan dapat dilihat kalau misal modal sendiri 100, total aktif 100, berarti 100%, berarti perusahaan tersebut tidak mempunyai hutang kan 100%. Kalau misal modalnya 50, totalnya 100, berarti 50-nya itu dia diperoleh dari hutang, entah hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Jadi di sini untuk mengukur seberapa besar total aktiva yang dimiliki. Total aktiva berarti aktiva tetap dan aktiva lancar, dibiayai oleh modal sendiri. Rasio ini disebut juga proprietary ratio atau stakeholder. Berarti stakeholder itu pemilik saham. Pemilik saham berarti itu modal saham sendiri. Oke, jadi ini bisa dilihat ya perbandingannya. Biasanya perbandingan minimal tuh paling sedikit tuh 30% ya, modal sendirinya harus di atas 30%. Kalau udah di bawah 30% berarti kurang bagus perusahaan tersebut. Nah, kemudian modal sendiri dengan aktiva tetap. Nah, ini aktivanya dibagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Karena aktiva lancar sudah pasti seharusnya perusahaan yang baik aktiva lancar dibiayai oleh modal sendiri, karena modal sendiri dipakai untuk berputar. Nah, sedangkan total aktiva tetapnya itu biasanya dibiayai dengan hutang jangka panjang. Nah, kalau di sini misalnya total aktivanya tetapnya dibiayai oleh modal sendiri, dan modalnya kuat ya, dibiayai oleh modal sendiri, terlepas aktiva besar aktiva lancar berapa. Jadi ini total aktiva tetap ya, bukan total aktiva. Berarti aktiva tetap. Berarti aktiva lancarnya dikeluarkan dari total aktiva. Pengertiannya dapat di sini, jika rasio ini di bawah 100% berarti aktiva tetapnya sebagian dibiayai oleh pinjaman.
Ini juga nggak pasti kan modal sendirinya ini kan juga tadi telah dipakai untuk membiayai aktiva aktiva lancar, jadi nggak mungkin 100% kan, karena modal sendirinya sudah dipotong untuk aktiva lancar yang dikurangi di sini. Oke, selanjutnya rasio aktiva tetap dengan hutang tetap. Nah, ini total aktiva tetap dibagi total jangka panjang. Berarti kalau dia hasilnya 100%, maka 100% aktiva tetap dibiayai oleh hutang jangka jangka panjang. Nah, di sini termasuk termasuk wajar karena emang aktiva tetap biasanya dibiayai oleh hutang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan yang dimiliki kreditor jangka panjang. Karena itu semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jaminan dan keamanan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jadi kalau aktiva tetapnya 100, hutang jangka panjangnya 100, berarti kalau ada apa-apa aktiva tetapnya bisa dijual untuk membayar hutang jangka jangka panjangnya. Ingat di sini total aktiva tetap berarti dia masih ada harta aktiva lah lancar. Jadi aktiva yang lancarnya bisa nombokin untuk membayar hutang jangka panjangnya. Nah, di sini selanjutnya kita berbicara soal rate perusahaan. Di sini laba rumusnya adalah laba usaha dibagi aktiva usaha income. Nah, di sini yang perlu kalian pahami adalah istilah-istilah keuangan. Ada laba usaha atau ada aktiva usaha atau itu aparatnya semua aktiva kecuali investasi dan aktiva usaha. Berarti digunakan oleh aktiva usaha atau operating asset atau bisa juga disebut modal kerja karena kan di sini dipakai untuk usaha, atau modal kerja juga biasanya kita sebut aktiva lah lancar. Nah, jadi harus memahami istilah-istilah. Kemudian di sini aja laba usaha atau operating income. Operating income tuh biasanya apa? Profit margin. Profit margin itu biasanya apa? Laba kotor. Nah, itu kalian harus pahami. Jadi ini rumus rasio antara keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok. Nah, kan kegiatan pokok perusahaan atau operating income dengan kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Artinya laba usaha atau operating income atau laba kotor atau profit margin dibagi aktiva usaha atau operating asset atau modal kerja atau aktiva lah lancar. Nah, jika rasio ini rendah menunjukkan adanya kemungkinan adanya over investment dalam aktiva operasi, merupakan cermin rendahnya volume penjualan, adanya inefisiensi, adanya kegiatan ekonomi yang menurun. Inefisiensi berarti terjadi pemborosan. Kalau ini kegiatan ekonomi menurun berarti penjualannya tuh turun sehingga laba operasi, laba kotornya tuh turun. Adanya over investment artinya apa? Modal kerjanya atau aktiva lancarnya lebih banyak diinvestasikan untuk surat investasi jangka panjang, lebih banyak ditaruh di bank untuk investasi tapi bukan untuk kegiatan usaha utamanya. Kemudian yang kedua merupakan cermin rendahnya volume penjualan. Nah, ini nomor 2 dan nomor 4-nya hampir sama. Kegiatan ekonomi menurun maka pasti penjualannya menurun, sementara ongkos-ongkos atau biaya-biayanya tetap atau bahkan naik karena terjadi inefisiensi. Kemudian turnover dari operating asset. Nah, ini ada lagi kan operating asset, modal kerja, ini hampir sama. Rumusnya adalah penjualan dibagi operating asset atau modal kerja atau aktiva lah lancar. Nah, penjualan juga di sini kan ada penjualan bersih, penjualan kotor. Nah, tinggal mau yang dipakai ya yang mana. Rasio ini menunjukkan berapa kali operating aset berputar dalam satu periode yang biasanya selama satu tahun. Akhirnya ini mencari berapa modal kerja itu dapat berputar untuk dalam satu periode. Dalam menghasilkannya sebaiknya dibandingkan selama beberapa tahun sehingga diketahui tren. Nah, sebaiknya lebih dari satu periode agar dapat dilihat trennya naik atau turun. Return on investment, return berarti kembali, on investment berarti berapa cepat modal kita itu akan kembali. Return on investment, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan, yaitu dengan mengukur kemampuan perusahaan dengan semua dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Biasanya
Besaran ROI dipengaruhi oleh dua faktor, turnover dari operating asset. Nah, ingat lagi ya, operating asset itu apa tadi? Operating asset berarti modal kerja atau aktiva lancar. Kemudian profit margin, ini sama juga laba kotor, sama juga laba kotor, sama juga laba operasi. Besarnya keuntungan operasi dibandingkan jumlah penjualan dinyatakan dalam persentase. Jadi profit margin itu biasanya bisa dicari persennya. Kalau 25%, berarti keuntungannya adalah 25% dari total penjualan. Jadi kalau penjualannya 100, berarti HPP-nya 75, maka laba kotornya 25. Rumusnya adalah yang pertama, operating asset turnover dikali profit margin. Operating asset dicarinya dengan penjualan dibagi operating aset dikali laba usaha dibagi penjualan. Profit margin adalah laba usaha dibagi penjualan. Operating asset turnover berarti penjualan dibagi operating aset. Kegunaan ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi, efisiensi bagian penjualan, dapat mengukur efisiensi dan tindakan yang diambil oleh bagian atau divisi, dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan, dapat digunakan untuk keperluan perencanaan. Jadi bisa dilihat nih, biasanya juga penjualan kan ada produk A, produk B, produk C. Nah, itu dapat dihitung dengan menghitung penjualan masing-masing produknya. Nah, dibandingkan dengan operating asset, nah, dikali laba usaha dan penjualan. Ini dapat mengukur efisiensi. Efisiensi berarti berkaitan dengan biaya. Kalau efektivitas berkaitan dengan waktu. Jadi efisiensi biayanya, produksinya bisa itu dapat mengukur efisiensi. Jadi semua efisiensi berarti berhubungan dengan biaya. Kelemahan ROI, sukar untuk membandingkan ROI antara perusahaan satu dengan yang lain karena kadang terdapat perbedaan praktek akuntansi. Maksudnya perbedaan praktek akuntansi, di sini kan ada pengakuan biaya ya. Jadi dalam nanti kalau kalian sudah belajar akuntansi biaya, di situ kan ada biaya overhead kan. Nah, itu kemungkinan tiap perusahaan itu berbeda sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan karena pengakuan akuntansinya masing-masing manajer akuntansinya misalnya mempunyai standar yang berbeda, penggolongan yang berbeda. Nah, ini balik lagi ke awal bahwa laporan keuangan dibuat oleh seorang manusia dan manusia mempunyai interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu transaksi. Jadi kesulitannya adalah itu karena yang membuatnya juga sudah berbeda. Metode ini tidak memperhatikan nilai waktu uang, sama nilai waktu uang yang berubah, misalnya biaya operasional juga berubah, tidak dapat digunakan untuk membandingkan dua perusahaan atau lebih. Jadi ini lebih berguna untuk koreksi internal ya, tadi berkaitan dengan efisiensi produksi. Rasio-rasio lain. Nah, di sini rasio laba kotor. Laba kotor adalah rumusnya penjualan dikurangi HPP. Jadi laba kotor itu penjualan dikurangi HPP. Itu hasilnya laba kotor. Laba kotor dibagi penjualan kali 100%. Kan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Ini rasio laba kotor sama juga profit margin. Biasanya kalau penjualan 100, HPP 75, maka otomatis profit margin atau laba kotornya 25%. Kalau penjualan sudah pasti 100, HPP-nya 60, maka keuntungannya 40%. Operating rasio mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dan rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi. Contohnya, di sini rumusnya HPP ditambah biaya operasi. Berarti biaya operasi ini adanya di bawah laba kotor kan. Penjualan dikurangi HPP, laba kotor, kemudian dikurangi biaya operasi, hasilnya penjualan bersih. Perhitungan hutang dagang, ini juga sama. Rumusnya adalah pembelian dibagi rata-rata hutang dagang. Ingat rumus mencari rata-rata. Mau rata-rata piutang, mau rata-rata apa, berarti rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2. Untuk menghitung rata-rata, saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2.
Pembelian dibagi rata-rata hutang dagang, berarti rata-rata hutang dagang, saldo awal hutang dagang ditambah saldo akhir hutang dagang dibagi 2. Oke, sampai sini pertemuan ke-6. Nah, yang kembali lagi di sini yang perlu kalian pahami adalah istilah-istilah dalam akuntansi. Karena sering dalam soal-soal itu istilah-istilahnya berbeda padahal sama. Misal laba kotor, nama lainnya laba operasi. Ada juga yang menyebut profit margin, ya kan? Penjualan juga istilahnya banyak. Ada penjualan, ada pendapatan, ada pendapatan utama. Nah, terus kemudian juga laba bersih, ada yang menyebutnya net income, ada yang menyebutnya earning before interest and tax, kan? Nah, jadi kalian harus memahami istilah-istilah yang dipergunakan. Tadi juga adalah kan modal kerja, operating asset. Nah, jadi istilah-istilah tersebut harus kalian pahami. Bagaimana cara memahaminya? Ya, kalian harus bisa melihat susunan seperti di awal lagi, susunan neraca. Kalian harus sudah bisa membaca neraca, kemudian juga susunan dari laba rugi. Oke, ini ada contoh soal, silakan di screenshot dan dikerjakan. Minggu ini juga kalian jangan lupa ada latihan ujian online. Jadi silakan masuk ke ruang ujian, kemudian kerjakan simulasi latihan UTS. Selamat bekerja, semoga hasilnya memuaskan dan mendapat nilai yang baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan ke-7, di mana nanti pertemuan ke-7 ada juga kuis, sehingga pada pertemuan ke-6 ini tugas ditiadakan. Persiapkan untuk menghadap kuis dan latihan ujian online. Terima kasih atas waktunya, sampai bertemu di pertemuan ke-7.